Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi di Dago, Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asma'ul husna. Pekan lalu kita sudah membahas tentang al-latif dan al-khabir. Sekarang kita membahas 4 nama Allah yang maknanya berdekatan. Pertama al-afu, maha pemaaf. Kedua al-ghafur dan al-ghaffar, artinya maha pengampun. Dan yang keempat at-tawwab, maha penerima tobat. Keempat nama ini tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya surah Al-Hajj 60, Allah berfirman, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma uqibu bih, thumma bughiya 'alaihi, la yansurannahu Allah, innallaha la'afun ghafur." Kata Allah, yang demikian itu karena barang siapa orang yang membalas setimpal dengan kejahatan orang lain padanya, membalas kejahatan, membalas keburukan dengan keburukan. Tsumma bughiya alaih, kemudian dia dianiaya lagi. Orang lain jahat ke kita, kita balas dengan yang setimpal, balas lagi gitu. La yansurannahullah, Allah pasti akan menolong dia. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan, sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf dan maha pengampun. Artinya tindakan kita yang membalas kejahatan dia itu dimaafkan oleh Allah, diampuni. Adapun dia berbuat jahat 2 kali, maka tidak memperoleh ampunan tersebut. Kedua, dalam surah An-Nisa 99, faulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Mereka lah orang-orang yang Allah akan maafkan mereka. Mereka yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan ayat sebelumnya sejak 97, 98. Perintah hijrah dari Mekah ke Madinah wajib hukumnya kecuali bagi 3 orang. Wanita, anak-anak, dan orang tua. Maka Allah menyatakan Allah mengampuni mereka yang tidak hijrah dari 3 golongan tadi. Wa kana Allahu afuwan ghafura, karena sungguhnya Allah maha pemaaf dan maha pengampun. Nanti kita jelaskan apa bedanya maaf dengan ampunan. Dalam surah Al-Ahzab 73 tentang taubat, wa yatubullahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah menerima taubat orang mukmin dan mukminat dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dalam surah Al-Fath ayat 14, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wa kana Allahu ghafurur rahima.
Allah mengampuni orang-orang yang Allah kehendaki dan mengazab orang-orang yang Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki diampuni ya yang melakukan amalan-amalan yang menyebabkan mereka memperoleh ampunan. Yang tidak diampuni yang tidak melakukan amalan yang mengundang ampunan. Tidak tobat, tidak istighfar, tidak banyak melakukan kebaikan dan seterusnya. Di akhir ayat Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Surah Thaha 82 menyatakan wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shaliha tsumma ihtada. Sungguhnya aku Maha Al-Ghaffar. Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur maknanya sama. Beda dengan Al-Ghafir maknanya pengampun juga tapi mungkin sekali dua kali. Kalau Al-Ghaffar, Al-Ghafur selamanya Maha Pengampun. Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang tobat, beriman, beramal soleh, lalu dia mengikuti petunjuk. Dalam Al-Baqarah 160, wa anna tawwabur rahim. Aku adalah Maha Penerima tobat dan Maha Penyayang. Ini beberapa ayat yang memuat 4 nama Allah yang maknanya berdekatan. Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab. Apa makna Al-Afu? Berkata muallif Syekh Abdul Razak, "Huwallazi yamhu as-sayyi'at wa yatajawazu 'anil ma'asi wa huwa qaribun minal ghafur walakinnahu ablaghu minhu." Makna al-afu adalah zat yang menghapus dosa dan yang mengampuni kemaksiatan. Dan ini maknanya dekat dengan ghufran. Tapi al-afu lebih ablag, lebih mencakup atau lebih agung daripada al-ghafur. Kenapa? Fa innal ghufran yabni anis satar wal afu yabni anil mahwi. Wal mahwu ablag minas satar. Karena kalau ampunan maknanya menutupi. Allah memberi ampunan maknanya menutupi dosa. Kalau memaafkan maknanya menghapus dosa itu. Mana yang lebih utama? Mending ditutupi, mending dihapus. Dihapus. Kalau ditutupi masih ada. Dan kemungkinan diazab. Kalau dihapus sudah tidak ada, otomatis tak perlu ditutupi dan tidak akan terkena azab. Oleh karena itu, al-afu lebih tinggi maknanya, lebih agung daripada al-ghafur. Jadi perbedaan antara al-afu dan al-ghufran itu maknanya menutupi, al-afu maknanya menghapus. Itu kalau dua-duanya berjumpa di dalam satu kalimat. Seperti yang tadi di atas, innallaha la'afuun ghafur, sungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, artinya Maha Pemaaf, Maha Penghapus dosa itu, dan Al-Ghafur Maha Penutup dosa itu. Dua-duanya dapat. Di dunia dosanya tertutup, terrahasiakan, tidak terekspos, tidak terketahui orang banyak. Di akhiratnya dihapus dan tidak diazab. Itu kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat. Maknanya beda. Al-afu menghapus, al-ghufran menutup. Amma halu infiradihima
fa inna kulla wahidi minhuma yatanawalu ma'nal akhar. Adapun dalam keadaan dua-duanya terpisah, al-afu diterangkan dalam satu kalimat, al-ghufran diterangkan dalam kalimat lain, berdiri sendiri masing-masing. Maka kalau terpisah berarti sinonim, berarti maknanya sama, berarti maknanya mencakup dua-duanya. Al-afu maknanya ya menutupi, ya menghapus. Al-ghufran juga ya menutupi, ya menghapus. Kalau dua-duanya berdiri sendiri. Dua kata yang seperti dalam bahasa Arab banyak. Idza iftaraqa ijtama wa idza ijtama iftaraqa. Kalau kedua-duanya berpisah, maknanya sama. Kalau dua-duanya bertemu dalam satu kalimat, maknanya menjadi berbeda. Seperti al-afu dengan al-ghufran. Seperti Islam dengan iman. Seperti al-haul dengan al-quwwah. Seperti al-bir dengan at-taqwa. Itu kalau masing-masing berdiri sendiri terpisah, maknanya sinonim. Islam dengan iman maknanya sama. Al-bir dengan at-taqwa maknanya sama. Al-haul dan al-quwwah maknanya sama. Nah, termasuk al-afu dan al-ghufran maknanya sama. Kalau berpisah, kalau masing-masing berdiri sendiri. Tapi begitu dua-duanya berjumpa, baru maknanya berbeda. Albir artinya melaksanakan perintah, at-taqwa artinya menjauhi larangan. Iman artinya hanya amalan batin, Islam hanya amalan lahir. Al-haul artinya kemampuan untuk meraih semua hal yang manfaat. Al-quwwah artinya kemampuan untuk menolak semua hal yang madarat. Itu kalau dua-duanya berjumpa. Tapi kalau dua-duanya berpisah, maka maknanya mencakup dua makna tadi dan bermakna sama. Itulah perbedaan al-afu dengan al-ghafur. Al-afu adalah yang maha penghapus dosa, penghapus azab, dan al-ghufran makna penutup. Kalau dua-duanya berjumpa dalam satu kalimat. Tapi kalau masing-masing berdiri sendiri, dua-duanya sama dan dua-duanya mencakup dua makna tadi, ya menghapus, ya menutupi. Lalu apa makna at-tawwab? At-tawwab huwa alladhi yatubu ala man yasha'u min ibadihi bitaufiqi lit-taubah kama qala subhanahu thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwa tawwabur rahim wa bil qabuli laha kama qala subhanahu wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Adapun tawwab mencakup dua makna. Dua-duanya tercakup dalam kata at-tawwab. Yaitu pertama, dialah zat yang memberi taufik hidayah untuk bertobat kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki dan sekaligus menerima tobat itu. Dua-duanya memberi hidayah untuk tobat sampai si hamba itu tobat, setelah tobat diterima. Dua makna yang tercakup oleh kata-kata at-tawwab. Adapun makna yang pertama bahwa Allah maha pemberi taufik untuk bertobat, Allah jelaskan dalam At-Taubah ayat 118. Kata Allah, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu." Lalu Allah memberi taufik kepada mereka agar mereka bertobat. Tuh. Innallaha wa tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah maha penerima tobat dan maha penyayang. Kalau seorang tobat itu karena taufik dan hidayah Allah. Adapun dalil bahwa Allah menerima orang yang tobat
dalam surah Asy-Syura 25, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi. Dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyi'at, dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Memaafkan di sini menyendiri dia, tidak bercampur dengan memberi ampunan, hanya memaafkan. Berarti maknanya mencakup dua. Ya ditutup dosa itu, ya dihapus dan diampuni. Wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Allah memaafkan kesalahan-kesalahan. Di sini sudah tercakup menutupi kesalahan itu. Karena kalau al-afu atau ya'fu ini fi'il mudhari'nya. Ini kata kerjanya. Itu berdiri sendiri, tidak bergabung dengan, tidak bersanding dengan al-ghufran, maka maknanya ya menutupi, ya menghapus. Dan Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Itulah makna at-tawwab. Dengan demikian kita sudah mengetahui makna ringkas dari keempat nama Allah, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab. Baik Al-Afu maupun Al-Maghfirah, ini merupakan kemestian dari zat Allah. Mau tidak mau Allah itu demikian. Maknanya, athar atau dampak dari nama tersebut, itu selalu meliputi, terasa oleh seluruh makhluk baik siang ataupun malam. Permaafan Allah dan ampunan dari Allah mencakup seluruh makhluk, mencakup seluruh dosa, mencakup seluruh kejahatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dari dulu, sekarang, dan yang akan datang selalu tidak henti-hentinya memberi maaf dan menghapus dosa dan ma'ruf dengan sebutan itu, dan juga mengampuni sebagai sifat yang melekat pada dirinya. Allah berfirman, innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Itu ungkapan yang memakai lafaz inna. Inna itu maknanya sungguh-sungguh, artinya takkid, artinya penekanan, benar-benar sungguh-sungguh, ini enggak main-main. Allah itu penyayang, pemaaf dan pengampun. Terus yang kedua memakai kata kana, wa kana Allahu afuwan ghafura. Kalau kana itu sudah melekat setiap detik, setiap saat, dari dulu sampai sekarang sampai kapanpun, Allah pemaaf dan pengampun. Taksir yang terjadi dari diri makhluk. Taksir itu kekurangan di dalam melakukan kewajiban. Kita merasa ketika kita melakukan kewajiban apapun banyak kurangnya, ya enggak? Salat kita, prosentasi kurangnya itu lebih besar daripada benarnya. Terutama aspek kekhusyuan, ya enggak? Keikhlasan mungkin kita bisa. Mutaba'ah sesuai sunnah mungkin kita bisa maksimal. Kekhusyuan mah susah. Nah, itu taksir. Kurang di dalam menunaikan kewajiban. Saum juga begitu. Haji umrah juga begitu. Zakat, infak, sedekah juga banyak taksirnya. Taksir yang dilakukan oleh seorang hamba dalam melakukan ibadah, kewajiban, itu mengundang turunnya sanksi, hukuman yang beragam dari Allah Azza wa Jalla. Mestinya setiap kesalahan, baik kesalahan itu dalam bentuk kelalaian dalam menunaikan kewajiban atau melanggar larangan, mestinya itu diazab, mestinya. Akan tapi karena Maha Pemaaf dan Pengampun Allah, Allah menahan, menghindarkan
hukuman yang mestinya diturunkan atas kesalahan hamba. Lebih banyak kesalahan hamba yang dimaafkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 45, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi ibadihi basira." Seandainya Allah mau menghukum manusia karena dosa-dosa mereka, niscaya tidak akan tersisa, tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Habis semua diazab. Begitu manusia berdosa langsung oleh Allah diazab, habis tuh, nggak akan tersisa. Akan tapi Allah akhirkan sampai ke masa yang ditentukan. Dan ketika masa ini tiba, fa idza jaa ajaluhum, sesungguhnya Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Lihat, ini akibat kesempurnaan dari sifat pemaaf Allah. Seandainya bukan karena kesempurnaan sifat pemaaf Allah dan kesabaran Allah, tak akan ada satu makhluk pun yang tersisa di muka bumi ini. Termasuk binatang dan tumbuhan, iya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab merata kepada manusia karena dosa-dosa mereka, hancur ini semuanya. Lihat di zaman Nabi Nuh dikirim air bah. Kan bukan hanya orang yang mati, ya enggak? Binatang, tumbuh-tumbuhan, lingkungan hidup semuanya rusak. Ketika kaum Ad, kaum Tsamud diberikan apa? Diberikan azab berupa gempa bumi dahsyat, berupa angin yang bertiup kencang menerbangkan batu-batu kerikil dengan kecepatan yang super tinggi. Batu itu karena hembusan angin itu kayak peluru menembus tubuh manusia, bergelimpangan mereka. Apakah rusak? Makhluk hidup bahkan lingkungan rusak. Seandainya setiap kesalahan manusia langsung diazab oleh Allah, tidak dimaafkan, nggak akan ada yang tersisa satu makhluk pun di muka bumi ini. Juga dalam surah An-Nahl 61 Allah menyatakan, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun." Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, maka tak akan tersisa satu makhluk pun di atas muka bumi ini. Tapi Allah mengakhirkan sampai kepada masa yang Allah tentukan. Dan apabila masa itu tiba, tidak bisa diundurkan walaupun sesaat ataupun dimajukan. Maka walaupun manusia durhaka, Allah mah tetap mampu menahan kemurkaannya untuk tidak menghukum. Bahkan di dalam kedurhakaannya Allah tetap memberikan nikmat, memberikan apapun yang mereka butuhkan. Allah mah sabar, super sabar. Tak ada yang makhluk yang sesabar Allah. Coba perhatikan hadis berikut ini dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Laisa ahadun aw laisa syai'un asbaru ala adhan sami'ahu min Allah. Innahum la yadda'una lahu waladan wa innahum la yu'afihim wa yarzuquhum." Coba bayangkan. Tak ada sesuatu pun yang lebih sabar dalam mendengar gangguan yang menyakitkan yang didengar selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia mengklaim Allah punya anak, kurang menyakitkan gimana? Allah menyatakan lam yalid wa lam yulad, tapi banyak manusia bahkan mungkin bilangannya jumlahnya terbanyak
Jumlah Nasrani dan Yahudi di seluruh dunia kan lebih banyak daripada jumlah orang-orang Islam ya. Mereka mengklaim Allah punya anak. Yahudi menyatakan anak Allah adalah Uzair. Nasrani menyatakan anak Allah itu siapa? Isa, Kristus. Orang-orang musyrik menyatakan Allah punya anak-anaknya itu banyak berjenis kelamin perempuan, itu para malaikatnya. Kurang gimana menyakitkan. Innahum la yadda'una lahu walad. Mereka mengklaim Allah punya anak. Tapi wa innahu la yu'afihim wa yarzukum. Allah tetap membuat mereka semua sehat dan mereka tetap diberi rizki. Si Yahudi, si musyrikin, si Nasrani itu apakah mereka miskin dan sakit-sakit semua? Tidak. Kaya-kaya, lebih kaya daripada orang-orang Islam dan sehat-sehat. Secara umum mungkin lebih sehat daripada kaum muslimin. Walaupun banyak personal kaum muslimin yang lebih kaya, lebih kuat daripada orang kafir mungkin ada. Tapi secara umum kan begitu. Para mereka yang paling durhaka kepada Allah. Yang mengklaim Allah punya anak. Tapi Allah sabar, tidak melampiaskan kemurkaannya kepada mereka dengan langsung menurunkan azab. Tetap diberi rezeki, tetap diberi kesehatan, diberi kekuasaan, diberi apapun yang mereka butuhkan dalam jumlah yang berlebih. Kurang berlebih gimana? Uang mereka triliunan yang Allah berikannya. Kita mah jangankan triliunan atuh. Cukup 500 miliar juga puasnya. Cukup. Jadi Allah adalah zat yang paling sabar dibanding seluruh makhluk. Maaf Allah ini ada dua jenis. Jenis pertama disebut maaf yang umum. Itu Allah berikan kepada makhluk yang durhaka, bahkan yang kafir, yang musyrik, yang menentang aturan Allah, yang ateis. Allah maafkan keateisan mereka, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, kedurhakaan mereka. Allah maafkan. Dengan cara bagaimana? Dalam bentuk bagaimana maaf Allah itu? Dalam bentuk dihindarkan mereka, ditahan mereka dari azab, dari hukuman. Mestinya kekafiran mereka, syiriknya mereka, ateisnya mereka, penentangan mereka, itu mestinya diazab. Tapi Allah tahan. Juga ya dalam bentuk tidak diputusnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sekalipun mereka itu di tengah gelontoran nikmat dari Allah, menyakiti Allah, terus mencela Allah, berbuat syirik dan berbuat penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Tapi tetap Allah maafkan mereka. Allah sehatkan mereka, Allah berikan rizki kepada mereka, Allah curahkan nikmat lahir dan batin, dan Allah bukakan dunia kepada mereka. Allah berikan nikmat dunia kepada mereka, manfaat dunia kepada mereka. Diberi. Ada orang kafir yang begitu? Banyak. Orang kafir berkuasa, orang kafir kaya raya, orang kafir senang-senang, happy-happy, bahagia-bahagia, tertawa, ketawa, ketiwi dalam hidupnya. Padahal mereka durhaka setiap saat, setiap detiknya. Itu karena sifat maafnya Allah, dan ini adalah maaf yang umum. Makna umum diberikan kepada kaum muslim yang durhaka, tidak langsung diazab. Ada orang Islam durhaka terus tapi kaya terus tapi sehat terus, ada banyak. Mungkin salah satunya kita. Kita sehat terus ya. Kita mampu meraih apapun yang kita ingin nikmati dengan uang kita, dengan kesehatan kita, dengan kemampuan kita. Tapi tiap hari, bukan tiap hari lagi, mungkin tiap jam kita durhaka kepada Allah. Baik durhaka karena
melalaikan kewajiban, lagi sholat juga kita durhaka, ya enggak? Apa kedurhakaan yang kita lakukan dalam sholat? Minimal tekhusu lahnya. Tekhusu doraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka tuh orang yang sholat, yang tidak khusyuk dalam sholat. Diancam oleh azab. Makanya pantas beres kita sholat, yang pertama kita ucapkan, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Sebab sudah melakukan dosa selama sholatnya. Apalagi kalau kita sudah bermaksiat. Habis maksiat dalam sholat aja kita diperintahkan istighfar. Masa maksiat di luar sholat tidak kita istighfari. Jadi kaum muslimin yang durhaka Allah maafkan. Orang musyrik, orang kafir, orang ateis, penentang ajaran Allah, penentang Allah dan Rasul, penghina Allah dan Rasul, Allah tetap maafkan. Ini maaf yang umum. Tidak langsung diazab. Malah tetap diberikan kenikmatan. Wa nau'u tsani afuhul khas. Jenis yang kedua adalah maaf Allah secara khusus. Ampunan Allah secara khusus bagi orang-orang khusus. Orang khusus dapat perlakuan khusus. Yaitu orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang beristighfar. Orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang berharap pahala ketika memperoleh musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Musibah itu menghapus dosa, penderitaannya menghapus dosa, kesabarannya mengundang pahala. Sampai ada duri yang ngoet, kulit kita sampai baret juga atuh. Itu menghapus dosa, kelelahan, kecapean, kesedihan, keresahan, kegelisahan, ketakutan, itu semua menghapus dosa. Makanya ketika kita menderita fisik ataupun psikis, fisik umpamanya sakit, atau capek, lelah, lemes, syukuri, ada dosa yang berguguran. Atau kita resah, gelisah, khawatir, sedih, mangkel, marah, itu penderitaan, itu menghapus dosa. Makanya kalau kita olahraga, lari, ngos-ngosan, capek, lemas gitu, terus saja pacu, ini gugur dosa. Dosa gugur, lemak gugur, racun gugur, lahir batin ini. Untungnya olahraga lari itu sok lari atau makan ulah maremble wae. Siapa yang malas, Selasa setiap subuh yuk lari sama saya ke gunung. Tapi jangan lelet, ditinggalkan lelet. Dengan lari kita berkeringat, ya enggak? Keringat itu membuang apa? Membuang racun. Membuang lemak, membuang hal yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dosa gugur, dan ngos-ngosan capek itu. Penderitaan. Rasul SAW menyatakan, ma asobal muslima, ya, min nasobin. Wala hammin, wala ghamin, wala adha, wala saqmin disebutnya juga. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim baik kelelahan, kecapean, keresahan, kegelisahan, wala huzin ataupun kesedihan, wala adha ataupun rasa sakit apa saja, ya. Itu illa kafarallahu bihi min khatayahu. Kecuali Allah akan gugurkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang tersebut. Nah, musibah, penderitaan menghapus dosa, kesabaran kita dalam hal itu meraih pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang banyak. Maka semua orang yang taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan dia ikhlas di dalam bertaubatnya,
yang tidak disertai sedikit pun dengan keraguan-raguan dan tidak israr, tidak terus-menerus di atas dosanya. Maka Allah akan mengampuni setiap detil dari dosa yang pernah dia lakukan. Baik kufur, fasik, syirik, maksiat, semuanya itu diampuni. Termasuk musyrik, ya. Karena para sahabat juga dulu musyrik. Lalu tobat. Semua dosa yang ditobati pasti bakal diampuni. Adapun ayat yang menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, maksudnya kalau tidak ditobati, kalau ke bawah mati enggak diampuni. Neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum mati tobat diampuni. Allah berfirman dalam Az-Zumar 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku yang melebihi batas terhadap dirinya sendiri. Maksudnya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Karena sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jami'an, semua dosa. Tidak hanya sebagian. Sungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang. Itu Al-Quran. Dan banyak ayat yang semakna dengan itu. Nas dari Al-Quran dan Sunnah begitu banyak yang menjelaskan tentang Allah menerima taubat hamba-hambanya dari semua dosa yang pernah dilakukan. Demikian juga istighfar, hanya istighfar mengundang ampunan terhadap dosa-dosanya dan dihapusnya dosa-dosa tersebut karena istighfar tadi. Dan ini berita gembira. Coba perhatikan satu hadis qudsi yang berikut ini. Allah berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ma kana fika wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ana as-sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani, la tusyriku bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi. Kata Allah, hai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni bagimu dosamu dan aku tidak peduli. Ini hanya berdoa dan berharap. Ibadah, semua kebaikan itu menghapus dosa. Walaupun di dalam ibadah itu tidak meminta ampunan. Pokoknya kebaikan saja kita saum. Selama saum kita tidak istighfar. Tapi saum kita karena kebaikan menghapus dosa. Kita baca Quran, kita berzikir. Baca Qurannya, zikirnya tidak ada permintaan ampunan kepada Allah. Tapi zikir dan baca Quran itu penghapus dosa. Kita infak sedekah, enggak ngomong apa-apa, enggak ngomong ya Allah ampuni saya dengan sedekah ini, enggak perlu begitu. Itu sedekahnya otomatis mengampuni dosa. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi kata Allah, wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagimu dosamu dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai ke langit, kebayang segede apa, sebanyak apa dosa tersebut memenuhi langit ini. Langit ini tidak terjangkau oleh kita, oleh apapun, sehebat apapun teknologi yang dicapai oleh manusia, nggak akan bisa mencapai langit. Saking apanya? Jauhnya jaraknya. Saking betapa besarnya tempat
antara bumi dengan langit ini. Seandainya dosa kita sebanyak itu, kata Allah, seandainya dosa kalian memenuhi langit, lalu kalian minta ampun kepadaku, aku akan ampuni bagimu dan aku tidak peduli. Hei anak Adam, seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Bumi ini kan gede menurut kita ya. Menurut Allah mah kecil. Seandainya engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Besar, banyak banget itu kesalahan. Kemudian engkau mendatangi aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Aku akan mendatangi kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Lunas sudah. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Demikian juga di antara bukti sifat pemaaf Allah adalah kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan menghapus dosa. Tadi ayatnya surah Hud 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus kesalahan kita. Makanya kata Nabi SAW, wa'at bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikuti kesalahan dengan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus dosa kesalahan tadi. Kalau kita sudah berdosa, cepat-cepat lakukan kebaikan, lakukan ibadah. Umpama kita sudah gibah nih, astagfirullahaladzim. Cepat-cepat wudu, sholat, sakul wudu. Cepat-cepat rogoh kantong. Keluarkan dompet, cari apa yang gitu teh, kencreng, masukkan semua dengan dompet. Infak sedekah itu menghapus dosa tadi. Kita sudah berbohong ke orang itu. Kumaha ambil mushaf, baca Al-Qur'an. Bawahnya ikuti dosa itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu menghapus dosa keburukan tadi. Makanya as-shalawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadan ila ramadan wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah itu menghapus dosa-dosa di antara ibadah tadi. Karena itu semua kebaikan. Setiap kebaikan menghapus dosa-dosa dan itu bukti dari sifat pemaaf Allah. Walaupun tidak minta ampunan, tidak minta maaf atas dosanya, dengan hanya melakukan kebaikan terhapus. Allah memaafkan dosanya. Wa kadzalika min afihi annal masaib allati tusibul 'abda fi nafsihi aw waladihi aw malihi tukaffiru sayyi'atihi. Khususan idza ihtasaba wa thawabaha wa qama bi wadhifati sabr aw ridha. Demikian pula di antara bukti sifat pemaaf Allah adalah bahwa musibah yang Allah timpakan baik kepada dirinya, kepada diri si hamba, ataupun kepada anaknya atau kepada hartanya, itu menghapus dosa-dosanya. Khususnya kalau orang itu berharap pahala dengan musibah itu dan melakukan amalan kesabaran dan ridho. Anak kita sakit, itu menggugurkan dosa kita. Kalau anak kita sakit, kitanya menderita apa tidak? Iya. Bisa-bisa penderitaan kita lebih gede daripada penderitaan si anak yang sakit. Si anak mah waktu panas, hareeng gitu, hareeng tenaunya, beriang gitu, anteng aja gitu ya. Nggak nangis, nggak ibu nama ada nangis itu. Padahal ibu nama tersesal teboncel. Yang sakit kan si anaknya, diusapan anak cepat sembuh. Sampai beri ya Allah, kalau bisa pindahkan sakit anak saya kepada saya. Kayak yang nya ajanya. Padahal ketika si ibunya sakit, dia banyak mengeluh dibanding anaknya. Jadi semua musibah yang menimpa baik dirinya, anaknya atau hartanya. Hartanya umpamanya hilang. Dicuri orang, ditipu orang.
dihack orang, kita umpamanya punya uang di bank, ternyata ada laporan Anda sudah melakukan penarikan sekian. Asal untuk ternyata ada yang ngehack. Ada yang begitu? Ada. Semoga di sini tidak ada ya. Saya belum pernah. Mudah-mudahan tidak akan pernah. Semoga gitu ya. Jadi ratusan juta hilang. Padahal dia tidak melakukan transaksi penarikan. Tapi tiba-tiba ada yang ngehack. Mungkin salah satunya kesalahan dia juga. Umpamanya dia pakai wifi di tempat umum. Terus melakukan transaksi lewat M-banking gitu. Ketahuan kan? PIN-nya kan? Ketahuan apanya? Semuanya lah gitu. Ya habis lah. Maka antum jangan sembarangan menggunakan wifi di tempat umum. Bisa-bisa semua kena nanti. Atau ketipeng bopek. Ketika ada selamat Anda dapat hadiah hubungi diklik udah. Data kita semua masuk. Sekarang modusnya macam-macam. Ada undangan pernikahan dari orang yang tidak dikenal ya. Silakan buka. Diklik, masuk data kita ke mereka. Habis uang kita di bank. Uang kita hilang, itu menghapus dosa juga. Baik karena diambil oleh si cepot, copet maksudnya, atau jatuh, atau ditipu, dirampok, di apa saja, itu musibah terhadap hartanya, atau umpamanya kebakaran dan yang sejenisnya, itu menghapus dosa. Termasuk wa min azimi afihi subhanah annal amda yubarizu rabbahu bil azaim wal jaraim fayalfitu bihi rabbuh wa yuhillu alaihi afwahu fayasrahu sadrahu litaubah wa yataqabbalu minhu matabah bal innahu subhanah yafrahu bi taubati abdihi idza tab ma annahu ghaniyun hamid la tanfa'uhu ta'atu man ata'a wa la tadurruhu maksiatu man asa. Bahkan di antara keagungan sifat pemaaf Allah adalah hamba itu banyak melakukan perbuatan jahat kepada Allah, perbuatan buruk kepada Allah. Tapi kasih sayang Allah selalu terlimpah kepada dia. Salah satunya adalah dilapangkannya dada orang itu untuk bertobat. Diberi taufik, hidayah untuk bertobat. Lalu bertobat dengan sebenarnya. Lalu Allah terima tobatnya. Taubahnya umpamanya seperti orang boros, jajan terus sampai uangnya habis, ngutang terus, ngutang. Ngutang ke kita. Akhirnya kita kasih, nih uang untuk bayar hutang. Dibayarkan, kembali lagi ke kita. Kalau ada orang yang begitu, aduh luar biasa itu baiknya orang. Allah lebih dari itu. Manusia berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, bikin Allah geram, bikin Allah murka, bikin Allah marah gitu. Tapi Allah kasih hidayah, tobat kamu, tobat. Diampuni, itu bikin Allah bahagia. Allah akan bahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika si hamba itu tobat, padahal Allah ghani dan hamid. Ghani itu enggak butuh terhadap tobatnya orang. Allah itu tidak butuh terhadap ketaatan orang-orang yang taat. Tidak manfaat bagi Allah ketaatan orang-orang yang taat dan tidak madarat kemaksiatan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kalau ada orang bertauhid, orang ibadah maksimal kepada Allah, enggak ada untungnya bagi Allah. Kalau orang durhaka, enggak ada ruginya bagi Allah. Ibadah atau durhaka orang enggak ngaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lallahu asyaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah fang falatat minhu
wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah. Di sini memakai huruf lam taukid, lallahu asyaddu farhan. Benar-benar sungguh-sungguh, nggak main-main. Allah ini lebih berbahagia dengan tobatnya seorang hamba ketika dia bertobat kepadanya dibanding kebahagiaan salah seorang di antara kalian yang sedang berada sedang menuntun kuda yang memuat perbekalannya di sebuah padang pasir yang tandus. Kuda itu kabur. Kuda itu jicir. Padahal di kuda itulah tersedia seluruh perbekalan. Makanannya, minumannya, uangnya, semuanya di sana. Di tengah padang pasir. Gak makan, gak minum. Sudah putus asa menunggu kematian. Dia putus asa dari perbekalannya. Dia datangi sebatang pohon, dia berbaring di bawah rindangnya pohon tersebut, dia sudah putus asa, menunggu kematian. Karena apa? Karena nggak makan, nggak minum di tengah padang pasir, ya tinggal mati. Ketika dia sedang berbaring begitu, tiba-tiba selegedeg. Si kuda itu sudah berdiri lagi di sampingnya dengan seluruh perbekalannya. Atau ngorejat ini orang. Ngorejat itu apa? Cepat bangkit, diraihnya tali kekang kuda itu. Saking berbahagianya dia salah ucap. Ya Allah, engkau hamba-Ku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah omong keseletot lidah karena saking gembiranya. Saking gembira gugup jadi ngomong terbalik. Maksudnya Allah engkau adalah Tuhanku, aku hambamu. Ini terbalik. Yang bila itu dilakukan, diucapkan dalam keadaan sadar secara sengaja, orang itu kufur. Mengatakan ya Allah aku Tuhanmu. Fir'aun aja gak gitu-gitu amat. Fir'aun memang ngaku Tuhan, mau disembah ya. Tapi tidak mengaku Tuhan pun menyembah aku. Enggak. Ini lebih dari Fir'aun omongannya. Ya Allah engkau hamba-Ku, aku Tuhan. Salah omong. Dan ini dimaafkan. Nah, ini menunjukkan kadar kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba bertobat. Lebih bahagia daripada kebahagiaan orang tadi. Yang harus diketahui di sini adalah bahwa pengetahuan seorang hamba terhadap nama yang agung ini, yaitu Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab, ini merupakan pintu yang sangat agung untuk mencapai derajat yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apabila disertai dengan perjuangan jiwa untuk mengaplikasikan isinya. Orang yang meyakini Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Penerima Tobat, dia akan melazimkan istighfar, mendawamkan istighfar terus, selalu minta maaf kepada Allah, selalu tobat, berharap terhadap ampunan Allah, tidak berputus asa, sekalipun umpamanya dosa-dosanya begitu besar gitu ya. Karena apa? Karena Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, tidak akan membiarkan satu dosa sekecil atau sebesar apapun kecuali dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba yang seperti itu selalu berada di atas kebaikan yang agung selama dia selalu meminta ampunan dan permohonan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat sekali lagi,
Maaf Allah, ampunan Allah hanya akan diberikan kepada orang yang layak menerimanya, yaitu orang yang menginginkan dan berupaya meraih ampunan Allah dengan cara istighfar, dengan cara bertobat, dengan cara melakukan banyak kebaikan, dengan cara bersabar ketika memperoleh musibah, ujian, penderitaan, nyeri, perih, dan seterusnya. Adapun kalau orang meyakini Allah pemaaf, Allah pengampun, tapi terus di atas dosa, nggak tobat, nggak istighfar, nggak melakukan kebaikan, lalu dia berharap memperoleh ampunan dan maaf Allah, ada dua hal yang terkandung, dua keburukan. Yang pertama, dia suudzon kepada Allah, menganggap Allah tidak adil. Kalau yang minta ampun dimaafkan, yang tidak minta ampun dimaafkan. Yang istighfar dimaafkan, yang tidak istighfar juga dimaafkan. Adil enggak? Ya enggak adil. Itu keburukan pertama. Suudzon kepada Allah. Allah menyatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkum? Apakah kami akan menyamakan orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang soleh? Tidak. Itu keburukan pertama. Kedua, berharap ampunan tanpa usaha memperoleh ampunan itu bukan roja, bukan berharap, tapi berangan-angan, bertamani. Berangan-angan itu mengharapkan sesuatu tanpa usaha. Itu angan-angan, ya enggak? Berhayal. Sama umpama kita pengangguran. Enggak mau kerja, ada pekerjaan tuh. Enggak. Tapi berharap setiap Sabtu dia dapat gaji. Atau setiap akhir bulan dia dapat gaji. Tapi tidak bekerja, bukan karyawan, bukan pekerja. Itu bukan berharap, tapi berangan-angan. Tapi kalau umpama orang bekerja, sadari Senin sebagai tukang kayak sebagai ladennya kayak gitu ya, dia nanti Sabtu saya bakal dapat uang, berharap. Nah itu bukan angan-angan, sebab ada usaha. Kalau kita punya sawah, kita garap, kita cangkul, kita bajak, kita tanami, kita berharap 4 bulan atau 3 bulan lagi saya panen. Iya itu berharap. Tapi kalau kita sawah dibiarkan, tidak ditanam, tidak diapa-apain, tidak digarap, lalu kita berharap nanti 4 bulan lagi saya panen. Itu berharap bukan? Enggak. Itu berangan-angan. Semoga aja nanti tumbuh sendiri. Enggak mungkin begitu ya. Iya tumbuh, tapi yang tumbuh rumput liar. Yang tidak menghasilkan faidah apa-apa. Perhatikan apa yang dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Allah berfirman, "Adznaba 'abdun dzamban, faqala Allahumma ighfir li dzambi." Faqala tabaraka wa ta'ala, "Adznaba 'abdi dzamban wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb." Fayakhudhu bidzam thumma ada fa'adzaba faqala ay rabbi ighfirli dzambi faqala tabaraka wa ta'ala abdi adzaba dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba fayakhudhu bidzam thumma ada fa'adzaba faqala ay rabbi ighfirli dzambi faqala tabaraka wa ta'ala adzaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam fayakhudhu bidzam i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang melakukan dosa. Dia berkata, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku untukku." Allah merespon, "Hambaku telah melakukan dosa, tapi dia mengetahui bahwa dia punya Rabb yang maha pengampun atas dosanya." Lalu Allah mengampuni dosanya. Lalu dia kembali berdosa yang kedua kali. Lalu berkata lagi, "Ya Allah, ampuni dosaku." Allah kembali merespon,
hambaku telah melakukan dosa. Tapi dia tahu bahwa dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa. Lalu Allah mengampuni dosa. 2 kali dosa, 2 kali tobat, 2 kali diampuni. Lalu dia kembali melakukan dosa, berarti yang ketiga. Lalu dia berkata, ya Allah ampuni aku atas dosaku ini. Allah merespon, hambaku telah melakukan dosa lagi. Tapi dia tahu bahwa dia punya Rabb yang maha mengampuni dosa. Diampuni lagi dosanya. 3 kali itu berturut-turut. Lalu Allah berfirman, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan apa saja dosa sekehendakmu, aku tetap akan ampuni kamu. Maknanya madum tataiban awahan muniban. Selama setiap kamu melakukan dosa, kamu bertobat, minta ampun. Allah itu kata hanya bisa diterjemahkan dengan pas dengan bahasa Sunda. Allah itu ngalengis. Ada yang tahu ngalengis? Namanya ngalengis itu. Menghibah-hibah. Meminta maaf ampunan dengan cara ngalengis menghibah-hibah. Antum punten atulah ampun. Ampun atulah punten maafkan terus begitu ya. Sambil ngarenghik, sambil menunjukkan ekspresi kesungguh-sungguhan ingin minta diampuni, ingin diampuni ya. Inilah salah satu bukti sifat pemaafnya Allah yang maha sempurna. Jadi pintu-pintu maaf dan ampunan Allah selalu terbuka. Allah selalu dari dulu sekarang sampai yang akan datang selalu memaafkan dan mengampuni. Dan Allah pun memberikan janji ampunan dan maaf kepada orang yang melakukan sebab-sebab turunnya ampunan dan maaf Allah. Sebagaimana Toha ayat 82 menyatakan, wa innil laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihah tsumma ihtada. Aku selalu Maha pengampun. Kepada siapa? Orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, dan mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah penjelasan kita tentang 4 nama Allah, pemaaf, Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan At-Tawwab. Cukup ya. Sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut nanti ke nama yang lain. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Terkait pembahasan tadi, terkait rasa, banyak banget kaitnya. Rasa kesal, marah, mangkal yang dapat menggugurkan dosa. Apakah semua rasa marah dapat menggugurkan dosa? Marah itu penderitaan atau bukan? Kesal? Iya, penderitaan, iya. Quran, syifa, dzikir, ruh. Rizki yang sangat agung. Ini mah bukan meureun catatan. Bagaimana praktek sholat tobat? Apakah sholat tobat dilakukan untuk tiap kesalahan atau sholat tobat dilakukan untuk kesalahan dan dosa secara keseluruhan? Ada 7 syarat tobat yang sering kali kita jelaskan. Kalau ke-7-7-nya dilakukan, itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Ke-7 syarat itu nggak ada melakukan sholat tobat. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, kembalikan hak itu ke orang. Kelima, lakukan sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuhnya ikhlas. Sudah. Tak ada satupun ulama yang mengatakan lakukan sholat tobat. Cukup 7 persyaratan tadi. Adapun sholat tobat, ikhtilaf para ulama lahir dari sebuah hadis tentang keutamaan wudu. Siapa orang yang berwudu? Lalu dia sholat 2 rakaat. Lalu setelah itu minta
bertobat atas dosanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, dari sini sebagian ulama menyatakan itu salat tobat, sebagian ulama itu salat syukur wudu. Siapa yang melakukan dosa, lalu dia wudu, lalu salat syukur wudu, lalu minta ampun, akan Allah ampun. Itu salat apa? Itu syukur wudu. Sebagian menyatakan salat tobat. Ya, 2 rakaat seperti biasa, salat yang umumnya dilakukan seperti salat sunat biasa itu. Bagaimana anak sebagai akhwat mencari calon suami? Ini buka pendaftaran nih. Saya langsung umumkan ya, ini ada akhwat yang sedang cari calon suami ya. Bagaimana anak sebagai akhwat mencari calon suami yang tidak salah seperti sebelumnya? Oh, pernah gagal. Yang bermudah-mudahan talak dan rujuk. Bila ada masalah rumah tangga, ancamannya dilepaskan dan berakhir dengan talak. Afan, ana jadi takut trauma. Apakah ikhwan penuntut ilmu mengilmui ilmunya seperti itu? Jadi ustaz disalahkan ya. Mohon pencerahan untuk anak kelak untuk mencari calon suami itu bagaimana? Karena yang sebelumnya proses ta'aruf sesuai dengan syariat. Memang gambling ya. Jadi kita menganggap orang ini baik. Setelah menikah ternyata tidak sebaik yang kita kira. Sering saya ungkap segala sesuatu terlihat indah sebelum dimiliki. Setelah dimiliki makin gopet gitu. Rumput tetangga selalu lebih indah. Padahal tetangga itu nggak punya rumput. Pertama, Allah hanya akan memberikan jodoh kepada kita sesuai dengan level kesolehan kita. Kalau kita soleh, Allah nggak akan memberikan jodoh yang fasik, Pak. Kalau kita ingin peroleh jodoh yang soleh, solehkan dulu diri kita. At-tayyibuna lit-tayyibat. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Kalau kita ingin dapat jodoh yang baik, perbaiki dulu diri kita. Jadi kalau kita dapat jodoh yang jelek, mungkin sejelek itu kualitas kita di mata Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Mungkin lebih layak untuk introspeksi terlebih dahulu, memperbaiki diri. Mungkin ada yang menurut kita baik, terlalu overconfident, terlalu percaya diri padahal nggak baik menurut Allah. Introspeksi itu perlu. Kalau kita sudah berupaya memperbaiki diri, Allah akan kirim jodoh sebaik kualitas diri kita insya Allah. Coba fardu kalaku sunnah kalampah. Lakukan yang fardu, laksanakan yang sunnah. Perbaiki akhlak, tuntutlah terus ilmu, terus permantap keikhlasan dalam melakukan semua itu, tunggulah Allah akan mengirim calon jodoh yang sesuai dengan kualitas kita. Itu saja kepada semua ikhwan atau akhwat, baik ikhwan yang masih belum laku, atau sudah laku dan ingin nambah lagi, dan takut istri kedua ini malah tambah ngalilir, maka perbaiki diri dulu, nanti Allah akan utus jodoh yang sesuai dengan kualitas kita. Semoga Allah mudahkan akhwat yang sedang nastapa ini segera memperoleh jodoh yang soleh ya. Semoga Allah mensolehkan dulu akhwat ini, setelah soleh barulah gitu. Saya memiliki penyakit rahim. Ini pasti akhwat ya, karena laki-laki tidak punya rahim.
yang harus dioperasi. Jika sedang haid sakitnya luar biasa. Tapi kalau sedang tidak haid sehat-sehat saja. Mengetahui hal itu orang tua saya menyuruh saya untuk operasi saja. Padahal tadinya uang yang ada sudah diniatkan untuk umroh. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Memilih untuk umroh atau berobat karena uang yang ada hanya itu saja. Kalau nanti madarat, ya membiarkan kita dengan penyakit tersebut yang akan membuat selalu menderita setiap bulan. Haid kan setiap bulan ya. Setiap bulan selalu ke rumah sakit. Sampai lemas, sampai mau pingsan. Dan itu tindakan yang harus dilakukan kata dokter, ya harus operasi. Itu wajib. Kalau tidak berarti menzalimi diri sendiri. Kalau nanti setelah operasi masih ada uang atau ada uang lagi nanti untuk umroh silakan umroh ya. Tapi saya pikir daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak, menghindarkan madarat itu harus lebih didahulukan daripada meraih maslahat. Jadi di operasi itu menolak madarat, membuang madarat. Umrah meraih manfaat. Dahulukan menolak madarat daripada meraih manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat anak dipoligami suami curhat dewey, anak menerima sekali dalam kurung ridho. Namun, ayah namunnya berarti terido itu. Namun seberjalannya waktu muncul keluhan terus dari suami anak. Tidak mampu. Qadarullah anak terima talak suami. Jadi yang tidak mampu itu suaminya gitu. Dicoba-coba dulu, ternyata saya nggak mampu, udah nggak jadi gitu. Pertanyaan, apakah boleh kelak Allah berikan kembali jodoh anak membuat perjanjian tidak poligami? Kata Pak Cecep nggak boleh. Iya gitu. Kalau sekelas si Fulan, anak yakin sudah mengilmui hal ini. Si Fulannya nggak saya baca. Itu khusus untuk saya aja. Sebab kalau disebut antum kenal semua nanti orangnya malu gitu. Tapi ikhwan lain banyak berpoligami. Ditunggangi atas kepentingan sendiri bukan syariat. Mohon nasihat untuk anak atas pertanyaan itu. Iya. Pertama, nyari setiap poligami yang berujung dengan cerai yang disalahkan suami. Padahal mungkin saja iya. Tapi si istri juga ada kesalahan. Salah bareng-bareng lah. Dua-duanya salah. Dua-duanya introspeksi. Dan saya ini menjadi apa ya? Panemlehan atau selalu yang terkena getah. Orang lain yang berpoligami, saya yang kena getahnya. Apa getahnya? Ketika ribut datang ke saya dua-duanya, kadang-kadang satu-satu. Saya bilang nggak musuh pihak. Ini begini, yang itu salah. Kata ini, itu yang salah. Dua-duanya datang, pas ya di depan saya. Sampai batur nu ta'adudna saya nuliur. Kumaha tuh ya teh. Harusnya ke ustadz, konsultanya ke ustadz yang sudah mengamalkannya. Saya kalau mau ngasih apa saran, solusi, kaburomaktan nanti. Tidak berpengalaman dalam masalah itu. Ya.
Jadi konsultasinya ke Ustadz yang sudah, ke Ustadz Firanda, ke Ustadz Syafiq, ke Ustadz Kurnaidi. Tuh, dia Ustadz Kurnaidi mah sudah jadi Superman. 4 istri. Superman itu sebutan untuk yang beristri 4. Kalau yang 3 gentleman. Kalau yang 2 real man. Kalau yang 1 cemen. Kalau yang belum punya, no comment. Saya masih cemen. Coba konsultasikan ke Superman. Izin bertanya tentang kurban. Suami saya saat ini belum punya pekerjaan. Curhat dewai. Alias nganggur. Usaha suami tidak jalan setelah pandemi. Tapi beliau punya tabungan yang tidak banyak. Insya Allah kalau buat beli 1 ekor domba masih bisa. Sedangkan dari tabungan itu untuk biaya hidup kami. Dan kami mempunyai anak yang sedang mondok dan anak yang sedang sekolah. Yang SPP harus dibayar. Apakah suami anak wajib berkurban? Wajib bayarkan SPP dulu. Itu kewajiban. Jangan sampai ya kurban bisa, umroh bisa, SPP nunggak setahun. Kalau bisa ya, awal tahun ajaran lunasi untuk setahun. Biar plong gitu. Kadang-kadang kita suka lupa ya ditagih. Kadang-kadang pas ujian ada anak laporan, Abi saya tidak bisa ikut ujian belum bayar SPP. Aduh lupa. Kan yang jadi korban anak. Mestinya pihak sekolah nagihnya ke bapaknya bukan anak yang disanksi gitu. Jadi lebih baik bayar setahunan. Plek, sudah. Kalau perlu 3 tahun. 3 tahun nih saya lunas, jadi nggak mikir-mikir lagi. Si anak juga nggak terganggu ya. Jadi kalau masih punya hutang SPP bayar dulu. Kalau bayar SPP masih ada sisa uang untuk beli kambing silakan belikan. Kalau tidak ada ya sudah tidak terkena kewajiban ya. Jadi lebih wajib dulu bayar kewajiban SPP. Terkait berdoa di hari Arafah, karena kita berbeda dengan Arab, lalu dipanjatkan mengikuti waktu Arab atau sesuai dengan negeri masing-masing. Dan waktunya itu khusus ketika wukuf atau terbenamnya matahari. Khusus ketika hari Arafah. Hari Arafah di setiap negara masing-masing berbeda. Sekarang sudah hari Arafah di Saudi. Di kita masih belum. Bukankah kita lebih dahulu? Kan beda 4 jam kita lebih dahulu ya? Iya, itu kalau menurut perputaran matahari. Kalau menurut perputaran bulan, sebaliknya Saudi lebih dahulu 20 jam daripada kita. Ya pantas Saudi lebih dahulu, nggak masalah. Nah, dalam masalah ini masalah ijtihadiyah. Tanya ke mujtahid. Bukan ke ustadz. Ustadz nggak boleh berfatwa berijtihad. Keluarkan dalil ini, akhirnya harus ikut Saudi. Semua mufti di Saudi memfatwakan ikut negara masing-masing. Kalau ada ustadz ijtihad, tapi dalil kuat ustadz. Emangnya dalil para ulama tidak kuat? Lebih kuat mana dalil ustadz dengan dalil para ulama? Dalil para ulama. Tapi kan kita nggak boleh taklid ke ulama itu. Oh ini taklid ke ustadz kok. Ke ustadz boleh taklid, ke ulama nggak boleh taklid. Intinya mas level ustadz mah jangan ijtihad lah. Ada banyak fatwa para ulama tentang ini. Dan para ulama memfatwakan. Dulu ketika Syekh bin Baz masih ada, Syekh Al-Utsaimin masih ada. Kasus ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu dan selalu ditanyakan. Baik awal Ramadan, awal Syawal, termasuk Arafah selalu berbeda, sudah usang. Dan dulu fatwa itu sudah ada dan fix, tidak pernah berubah. Ikuti itu. Ustadz-ustadz banyak yang dulunya berfatwa sendiri, ikut Saudi sholatnya ataupun saumnya. Yang konyol itu, saumnya ikut
Saudi sholatnya ikut Indonesia, tidak konsisten gitu ya. Nah ada ustaz-ustaz yang dulu berpendapat begitu, sekarang tobat. Ikut waktu di kita ya, di Indonesia. Jadi sekali lagi sering saya ungkit, setiap ibadah yang didasarkan pada waktu, maka waktunya itu waktu di tempat kita hidup. Berbeda kota juga berbeda waktu ya. Sholat kita di Bandung dengan di Jakarta beda 3 menit kan. Ada orang Papua ke sini. Apakah sholatnya sholat menurut orang Papua atau menurut di sini? Di sini karena dia sedang ada di sini. Dari jam 4 buka saum. Belum azan. Di Papua mah sudah. Belum maghrib. Di Papua sudah maghrib. Iya, kalau kamu di Papua. Sekarang kamu di Bandung, ikut orang Bandung. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Itu untuk budaya, apalagi untuk syariat. Jangankan ya. Berbeda tempat. Sama tempat tapi beda ketinggian itu udah beda waktunya loh. Umpamanya kita berada di atas pesawat 10.000 kaki atau 3 kilo. Sholat di sana lebih dahulu atau lebih akhir daripada sholat di bawah. Di bawah masih sudah gelap, sudah maghrib, di atas masih belum, masih kelihatan matahari. Apalagi kalau sudah berbeda tempat gitu ya. Jadi ikutilah tempat kita hidup. Ustaz, suami saya tuh curhat deh. Suami saya mengajak saya nginap di rumah orang tua berapa hari. Kebiasaan mereka kalau bertemu sepupu ipar masih suka cipika-cipiku. Cipika-cipiki. Nonton film-film, dengar musik. Boleh nggak saya menolak ajakannya? Karena saya suka merasa munafik. Saya sering mengirim artikel larangan tersebut, tapi saya berada di sana. Hanya cuma bisa mengingkari di hati atau diam di kamar. Sikap saya apa sebaiknya? Ikut ke sana, tapi hindarkan semua yang dilarang. Cipika-cipikinya hindarkan. Ipar bukan mahram. Sepupu apalagi bukan mahram. Dan apalagi kalau akhwat bercadar atau minimal berjilbab, mereka akan paham kita cukup dari jauh salamnya itu. Tidak bersalaman, apalagi cipika-cipiki, pelukan dengan yang bukan mahram. Ya. Justru kalau kita berjilbab, mereka melihat kita cipika-cipiki, mereka aneh. Aku akhwat dicadar, cipika-cipiki. Jadi jatuh. Engkau akhwat bercadar, tapi kok bareng-bareng nonton kita. Nonton TV, nonton film, atau dengar musik. Justru kalau kita ke sana, kita begini mereka hormat. Ayo ikut nonton film seru lu. Drakor. Ya, saya malah lebih baca Quran. Mereka akan paham, oh iya. Akan hormat, akan salut. Tunjukkan identitas kita. Di lingkungan yang bagaimanapun, awalnya begitu, mungkin lama-lama mereka akan menghargai, ada si teteh ini memalulah, maka joget-joget, masa joget-joget gitu. Lama-lama begitu ya. Mereka akan menghargai kita, keberadaan kita dengan cara mengerem diri. Jadi tetaplah ikut dengan suami ke rumah orang tua, jaga identitas. Terakhir, saya pilih yang, ini gede ini. Mohon doa ASWW, nggak perlu dijawab. Ini bukan salam. Jawabnya WASWW. Itu bukan doa. Mohon doakan kakak yang sedang kena serangan penyakit jantung. Yogi Yogaswara bin Udin Sudirjat, WASWRWB. Allahul musta'an. Ya, la ba'sa tahun insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi.
La shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyahu. Semoga Allah segera menyembuhkan ya saudara kita Yogaswara. Semoga dipulihkan kembali dan semoga keluarganya diberikan kesabaran. Cukup ya sampai sini. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.